Indeks harga saham gabungan kembali tertekan pada akhir Maret lalu. Tapi banyak analis masih optimistis pasar saham kita akan membaik. Apakah benar akan lebih baik atau malah lebih terpuruk? Berikut analisis Rudianto, Head of Operation and Business Development, Panin Asset Management untuk IHSG. Dari awal tahun memang IHSG menunjukkan kenaikan harga. Dana asing juga sempat masuk, tapi menurut saya masuknya mungkin belum terlalu signifikan. Sehingga mungkin level psikologis yang ditunggu-tunggu pasar, yaitu mungkin 5.000, itu belum tembus-tembus. Jadi ibaratnya meskipun pasar naik, orang belum terlalu yakin bahwa kenaikan ini bisa bertahan karena level psikologis yang mungkin di 5.000 itu belum ditembus. Untuk proyeksi IHSG, Panin Asset Management punya 2 skenario. Skenario pertama itu kita melihat bahwa dana asing itu akan tetap belum masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena faktor secara psikologisnya belum ada. Tapi kalau secara fundamental mungkin sedang tunggu revisi rating S&P. Jadi kalau ratingnya sudah direvisi mungkin baru akan masuk. Tapi kalau misalnya belum, masih UNC, jadi ibaratnya dibilang masuk juga cuma tanggung, keluar tapi juga tahun lalu juga sudah out semua, jadi nggak ada dana lagi. Jadi benar-benar cuma mengandalkan fundamental. Nah kalau mengandalkan fundamental, kita proyeksikan paling itu bisa di 5.200 sampai 5.300. Jadi kalau itu tanpa mengandalkan dana asing. Nah, skenario kedua adalah dana asing masuk. Pemicunya mungkin orang yakin sama pembangunannya Pak Jokowi, kemudian orang merasa rating Indonesia direvisi menjadi triple B minus. Nah, itu kemungkinan bisa jauh lebih besar. Jadi kalau kita bicara yang saham, itu orang lihat timing, lihat momentum. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, mungkin akan naik, tapi kalau tidak, mungkin akan fluktuatif terus. Kalau untuk yang obligasi, tahun ini outlook-nya lebih pasti. Kenapa? Karena BI rate sudah turun, inflasi terkendali. Jadi ada komitmen yang sangat kuat dari pemerintah, itu terus menurunkan BI rate. Nah, penurunan BI rate tersebut juga bukan hanya dipaksakan turun, tapi juga pemerintah secara aktif mengendalikan inflasi. Dalam jangka panjang mereka bangun infrastruktur, dalam jangka pendek mereka turunkan harga BBM. Jadi kalau teorinya kan suku bunga turun, harga obligasi naik. Nah 2016 ini sangat kondusif sekali untuk obligasi terus terang. Kalau untuk saham ya seperti nature-nya ya bisa naik bisa turun, tapi tahun ini mungkin lebih positif di obligasi. Meskipun pada akhir tahun kalau misalnya asing jadi masuk, kenaikannya bisa lebih tinggi di saham. Kita melihat bahwa harusnya infrastruktur ini akan membuat beberapa sektor real ini ikut meningkat. Nah, jadi dari situ kita mencoba mencari kira-kira kalau pembangunan ini berjalan, sektor apa nih yang akan mendapat dukungan positif. Pertama kita melihat sektor konstruksi. Karena kan kalau pemerintah memberikan order proyek itu pasti konstruksi yang dapat. Nah, meskipun kita menyadari konstruksi ini meskipun secara bisnis mungkin menguntungkan, tapi kalau secara manajemen investasi saham cukup volatile. Jadi meskipun kita tertarik di bidang sektor konstruksi, tapi kita akan lebih taktis. Artinya kita mungkin masuknya itu lihat timing dan kalau sudah untung mungkin kita akan juga keluar dengan cepat. Kemudian yang berkaitan sama infrastruktur mungkin kayak bangsa-bangsa seperti jalan tol, telekomunikasi seperti itu. Nah, kemudian sektor ketiga yang menurut kita akan diuntungkan adalah di sektor retail. Nah, kenapa begitu? Karena programnya Pak Jokowi ini semuanya padat karya. Jadi karena padat karya akan ada banyak tenaga kerja yang diserap, otomatis konsumsi juga meningkat. Ya mungkin seperti minimarket, mungkin seperti penjualan rokok. Nah itu juga mungkin akan terdongkrak di situ. Nah terakhir kita melihat perbankan. Kenapa? Karena kalau konstruksi maju, mereka biasanya pembiayaannya melalui bank. Jadi kalau konstruksi maju, perbankan juga akan maju.